Sistem hormon. Sistem hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui saluran tertentu, tapi langsung melalui pembuluh darah. Fungsi hormon: 1. Mempertahankan kondisi seimbang tubuh atau disebut juga homeostatis. 2. Mengatur pertumbuhan. 3. Mengatur proses reproduksi. 4. Menjaga metabolisme tubuh. 5. Membentuk tingkah laku. Ada kelenjar hipofisis, hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, testis pada pria, dan ovarium pada wanita. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kelenjar hipofisis merupakan master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar lain. Terletak di dasar otak besar, terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Lobus anterior, 2. intermedia, 3. lobus posterior. Berikut ini hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior, intermedia, dan lobus posterior. Kelenjar kedua adalah tiroid atau gondok. Terletak dekat leher dan jakun. Kelenjar tersebut menghasilkan hormon tiroksin, mempengaruhi proses metabolisme pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium, dan mempengaruhi perkembangan mental. Triiodothyronin mempengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuh. Kalsitonin memacu pengendapan kalsium dalam tulang. Berikutnya, kelenjar paratiroid atau anak gondok. Terletak di daerah dorsal kelenjar gondok, menghasilkan paratomon, berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang. Keempat, kelenjar timus atau kacangan, terletak di daerah dada, menghasilkan hormon timosin, berfungsi untuk menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh. Kelima, kelenjar adrenal atau anak ginjal. Terdapat korteks terletak di daerah atas ginjal dan medula terletak di dasar otak besar. Bagian korteks, hormon glukokortikoid berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam darah, mengubah glikogen menjadi glukosa. Mineralokortikoid berfungsi menyerap natrium, menyerap air pada ginjal, menaikkan denyut jantung, kecepatan nafas, dan tekanan darah. Dalam bagian medula, hormon adrenalin berfungsi mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Noradrenalin berfungsi menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. 6. Pankreas terletak di sebelah bawah lambung. Hormon yang dihasilkan adalah insulin yang berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen di hati, dan glukagon yang berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa. 7. Gonad atau kelamin. Pada wanita terletak di daerah perut. Hormon yang dihasilkan adalah estrogen yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder wanita, dan hormon progesteron yang berfungsi sebagai penebalan dan perbaikan uterus. Kemudian pada pria terletak dalam buah zakar, yaitu menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pria. Hormon bukanlah kata yang asing lagi di telinga kita. Apa sih itu hormon? Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata horman atau dalam bahasa Inggris sama dengan to excite, yang artinya merangsang. Jadi fungsi hormon untuk merangsang. Hormon berupa senyawa kimia yang perannya untuk komunikasi sel dan regulasi dalam tubuh kita.
sehingga sistem hormon ini merupakan bagian dari sistem koordinasi. Di dalam setiap tubuh, hormon akan terikat pada reseptor spesifiknya atau reseptor yang cocok dengan hormon tersebut. Beberapa reseptor lokasinya berada di dalam sel, tetapi untuk memudahkan pemahaman kita, reseptor berada di permukaan sel. Reseptor inilah yang berperan sebagai bagian yang akan menerima sinyal. Meskipun hormon bisa menjangkau semua sel yang ada di dalam tubuh, tetapi hanya beberapa sel saja yang memiliki reseptor untuk berikatan dengan hormon. Bagaimana cara mekanismenya? Kebanyakan hormon akan didistribusikan melalui cairan darah menuju sel target. Sel target yang memiliki reseptor yang cocok untuk hormon akan berkombinasi atau berikatan dengan hormon tersebut, seperti halnya kunci dengan gemboknya. Jadi, hormon akan mengeluarkan responnya hanya pada sel target yang spesifik atau pada sel yang memiliki reseptor yang cocok. Sedangkan sel yang tidak memiliki reseptor yang cocok untuk hormon tersebut tidak akan berpengaruh. Nah, sel yang tidak terpengaruhi ini disebut sebagai sel non-target.